وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Bapak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU. Tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu An-Sohah dengan kitabnya Bin Bas. Judulnya Hadhihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas. Hadza huwa Rasulullah. Hakama bi annal bid'ah kullaha dolalah. Terus diteruskan wajar asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dolalatin wa sayiatin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu kira-kira gitu. Jadi dia ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayiah, ada hasanah, ada sayiah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang nabi saja bilang satu, semuanya dolalah kok dia bilang dua kan? Diredaksikan jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Sayyid Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau, menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat umul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asra malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anada ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya tuh gerutu. Ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman. Dalam surat itu semua sifatnya Allah. Maka fa'ana uhibbuha. Saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah tidak semua orang baca kitabnya Sayyid Muhammad atau baca tidak paham. Nah, sementara kitab Hadhihi Mafahimuna itu diterbitkan secara masif oleh pemerintahan Arab Saudi dan ada terjemahnya lagi, sehingga yang nggak bisa Arabnya bisa terjemahnya.
dengan narasi tadi bahwa Imam Syafi'i dibenturkan Rasulullah itu kan pasti kalah. Redaksinya itu jaro'ah itu wani pakai hamzah. Kedua, saya ingin cerita dan saya tidak bosan-bosan cerita ini sampai mati, saya tidak akan bosan-bosan. Ada kemandirian al-hujjatul balighah dalam diri kita sebagai ahli sunnah. Begini misalnya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orang kafir 80 tahun saja kalau melafadzkan itu menjadi soro mukminan. Nah ini kita tahlil yang sudah muslim hanya karena kalimat thayyibah justru menjadi kafir. Ini kan madzhab aneh. Yang kafir puluhan tahun iyan tahu yufar lahum ma qad salaf bihadil kalimah. Ini kita karena tahlilan sampai nyekel patok menjadi kafir juga karena la ilaha illallah. Ini aneh. Jadi kalimatun sing yakunu bihal kafiru musliman menjadi kalimatun yakunul mukminu biha kafirun. Ini kan kaidah yang aneh. Nah, saya ingin kalau ahli sunnah yang seperti ini sudah mandiri, sudah sehat, ya baguslah seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa ditambahi an-nahdiyah? Ya seperti yang dikatakan moderator tadi. Di terminologi internasional itu kalau ahli sunnah pokoknya yang tidak sabus sahabat ahli sunnah, sehingga Wahabi, Muhammadiyah, Ikhwan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau di media internasional asal tidak Syiah itu ahli sunnah, hanya itu aja perbandingannya. Kalau ikramus sahabat ya ahli sunnah, kalau sabus sahabat ya Syiah. Problemnya adalah kita tidak ikut kelompok besar ahli sunnah yang mainstream di internasional karena mereka anti wasilah, anti tahlil. Sehingga terus Indonesia bilang ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang kira-kira mungkin Gus Zofur dan kawan-kawan nambahin Nusantara gitu. Nah, nanti ini bagiannya Gus Zofur, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harap jajaki Kanjeng Nabi ora bakal tekan jajaki Quran kadoan Kanjeng Nabi dhisik ae kenal karo Rasulullah, aja ngerti tok. Wong ngerti karo Allah taala akeh, ning kenal karo Allah taala titik. Dikit. Inilah diantaranya. Dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan sahabat. Sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah diwisuda langsung oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar rahama bainahum. Ini wisudanya Allah Ta'ala kepada para sahabat, wisudanya Allah Ta'ala kepada para al-ulama. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dan banyak lagi kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aulianya baginda Nabi diwisuda langsung. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ila akhiril ayat. Kepada ulama. Jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah. Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dari Allah Ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya, sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulamanya, al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi. Selalu balance antar ulama, saling menyaksikan yang ini yang disebut asanid. Baru muncul Asy'ariyah, baru muncul Ma'turidiyah dan madhab-madhab yang lain, karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan oleh satu ulama antar ulama, aulia antar aulia disaksikan sahabat, sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama wal aulia, dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak kenal dengan mereka, mau memahami Quran dan hadis, lucu, aneh bin ajaib, mustahil. Disinilah munculnya daripada akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para beliau musalsal, bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah karena adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja, monggo.
Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku. Dudu individune aku ora cocok karo Syiah. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Ora. Inilah maneh sering ucapake maaf saja kebetulan ke jadi diri rumah santri ora usah eno-enonan sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Ingat kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain kok tidak mempunyai kekuatan? Karena nidham ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidham. Hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah. Ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidham memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidham ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU-nan sing penting ahli sunnah wal. Engko dedine kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya. Aku wis kedarung fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nek nang neraka iso sampean tak tuding dhisik. Enak ae rada galak sithik. Nah, inilah kasare wong ngomong. Enggak usah NU-NU-an, yang penting Islam katanya. Kita tidak akan kuat jika kita bersikap demikian. Karena yang sudah terjadi, kenapa secara sejarah NU dibentuk? Karena ketika para ulama-ulama yang membentuk NU ini, mereka ketika masih belajar di Makkah. Salah satu pengajar di Makkah pada saat itu, eyang saya, ayah dari kakek saya, Sayyid Ahmad Zakaria, mengajar di Babus Salam. Diberikan rumah oleh Syarif Husain di Jabal Gubes. Beliau salah satu mufti di Masjidil Haram. Tinggalnya di Arab Saudi itu sekitar 21 tahun. Tapi mengajar di Masjidil Haramnya sekitar 13 sampai 17 tahun. Selebihnya pernah tinggal di Mesir, pernah tinggal di Persia, pernah tinggal juga di Syam, begitu. Mereka seperti Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hashim Asy'ari, ketika pulang ke Indonesia, mereka membawa amanah dari guru-gurunya yang asli Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asy-Syambas, Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Asli-asli Indonesia, Syekh Arsyad Al-Banjari. Yang mereka mengajar di Masjid Nabawi, mengajar di Masjidil Haram. Pada saat pemberontakan terjadi di sana, termasuk yang saya itu ikut melawan pasukan Inggris. Pasukan Inggris yang ikut membantu keluarga Ibnu Sa'ud untuk memberontak. Yang sebelumnya tidak berhasil, Muhammad bin Sa'ud, kemudian dilanjutkan oleh cucunya Abdul Aziz bin Sa'ud. Yang saya ikut serta dalam melawan pemberontakan tersebut, perang saat itu. Ya. Nah, apa perangnya hanya dengan orang Arab yang Badui itu? Tidak. Ternyata justru berperang dengan tentara Inggris. Kenapa tentara Inggris bisa datang ke Arab, belum jadi Saudi? Karena mereka lah yang menjadi dalang dari pemberontakan yang terjadi. Yang kemudian kita ketahui saat ini juga Irak hancur, kemudian Mesir juga porak-poranda, Syam juga porak-poranda, Libya hancur. Yang bertarung siapa? Orang setempat, sesama Muslim. Tapi di belakangnya yang nyokong senjata ternyata orang-orang asing, orang-orang luar yang mereka membenci Islam dan ingin mengambil kekayaan alam negara-negara
Islam. Bagaimana caranya? Mereka berupaya untuk menguasai kekuasaan pemerintahnya dengan menjadikan pemberontak sebagai boneka. Pemberontak sebagai boneka. Maka jangan sampai itu terjadi di Indonesia, karena itu pun diupayakan untuk terjadi di Indonesia. Maka para ulama-ulama tersebut, santri-santri yang ada di Mekah, di Madinah, pulang ke Indonesia membuat satu jam'iyah yang besar untuk menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di sana sudah direbut, Syarif Husainnya jatuh, tumbang, kemudian dibuang ke Yordania, jadi negara Yordania. Dulu belum jadi negara dulu, ya. Termasuk yang saya juga pulang ke Indonesia, banyak para ulama yang dari Indonesia yang terbunuh di sana. Kemudian ada juga yang melarikan diri, ada yang ke Afrika, ada yang ke Yaman. Kemudian ada juga yang pulang kembali ke Indonesia, pulang ke Malaysia. Karena di sana tidak bisa dipertahankan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kudeta itu berhasil mereka lakukan, mereka membuat satu asas tunggal. Apa itu? Asas Wahabiyah. Asas tunggal inilah yang kemudian menghancurkan bangunan-bangunan, kubah-kubah dari keluarga Rasul, istri Rasul, putra-putra Rasulullah yang ada di Baqi, yang ada di Ma'na, karena dianggap akan memicu kesyirikan. Padahal itu untuk berteduhnya orang-orang yang berziarah kubur, yang ziarah kubur itu merupakan sunnah Rasul. Dulu masih bisa lama-lama kita ziarah kubur di sana, tapi sekarang ziarah kubur tidak bisa lama. Jamaah kita yang hajian, yang umrah, ziarah kubur gak bisa lama-lama, harus sebentar. Assalamualaikum. Di sini sudah ada askar-askar, ya, mutawifnya sudah ada dan semuanya mengatakan, wah, ceramah diceramahin. Kita tahu, kita ziarah malah diceramahin. Syirik lah, awas, hati-hati dengan kesyirikan, ini lain sebagainya. Nah sekarang begitu. Kalau kita sedikit saja doa begini, haji haram, haji syirik, begitu. Apa mau di Indonesia kita ziarah Wali Songo, haji haram? Ayo, mau nggak? Kita ziarah ke kakek nenek kita, Masya Allah, haji syirik, haji haram, yalah haji, begitu. Ampun. Maka beruntunglah, alhamdulillah kita ada di Indonesia yang Ahlus Sunnah ini dijaga oleh Nahdliyin. Ya. Sekarang di sana menjadi kerajaan keluarga, Al-Mamlakah As-Saudiyah. Sudah tidak bisa apa-apa lagi orang-orang kita. Ketika ada kabar habaib dari Indonesia diakui dan diagungkan di Arab Saudi oleh pemerintah Arab Saudi, itu kabar bohong. Karena apa? Orang yang asli kelahiran Saudi, ulama Saudi, habaib yang asli Saudi sendiri, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Abuya, beliau itu mengajar di Masjidil Haram, beliau itu menjadi wakil rektornya Universitas Ummul Qura. Bagaimana kehidupan beliau di sana? Ditekan dakwahnya. Kebiasaan-kebiasaan maulidan didatangi oleh pemerintah, oleh petugas, harus diberhentikan. Seperti itu. Ya. Sekarang putranya Abu Yasin Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, kemudian juga Habib Zain bin Smith di Madinah. Saya kalau ketemu di luar mau cium tangan aja nggak boleh. Belakang-belakang ikut dulu. Kalau ke rumahnya aja pelukan. Begitu baik ketika di rumah, wah luar biasa. Tapi di luaran karena apa? Banyak intel-intel mata-mata yang memfitnah beliau, difitnah mengajarkan kesyirikan. Beliau ulama yang luar biasa, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, masuk ke dalam kategori mufti. Akan tetapi kehidupannya di Arab Saudi bagaimana? Ditekan. Apalagi diketahui sebagai dzurriyyah Rasul. Habaib di sana itu tidak bebas seperti di Indonesia. Ya. Maka beruntunglah kita berada di Indonesia. Karena Indonesia rumah kita bersama, titipan dari para aulia dan dzurriyyah Rasul, kurun-kurun awal yang membawa Islam ini ke Indonesia tanpa peperangan, tapi dengan cinta kasih dan persahabatan.